Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman aku investor, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan masih dalam situasi pandemi ya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Jika memang teman-teman diharuskan keluar rumah untuk bekerja, mungkin ada yang sudah masuk kuliah dan lain sebagainya. Kalau memang diharuskan keluar, semoga tetap menjaga kesehatan ya, menjaga 3M, memakai masker, kemudian mencuci tangan dan melakukan social distancing ya. Dan sebelumnya selamat tahun baru 2021 ya. Mari kita song-song tahun 2021 ini dengan penuh sikap optimis, semangat, dan juga semoga di awal tahun ini doa kita semua untuk bangsa kita ya terbebas dari pandemi kali ini ya, dan juga apapun doa dan harapan dari teman-teman semua semoga bisa terlaksana, bisa terwujud sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Oke, kembali lagi bersama saya Aditya untuk membahas sharing dan juga bincang-bincang tentang apapun tentang pajak ya. Oke, di awal tahun ini mari kita coba bahas sedikit jelas balik lah ya di tahun 2020 kemarin. Ya. Mungkin saya awali dengan penerimaan pajak yang dari beberapa paparan Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita itu nampaknya memang kemungkinan tidak akan tercapai dari target yang sebelumnya dicanangkan itu ada sekitar 1.400 triliun gitu ya. Dan update yang didapatkan dari beberapa informasi media, kemudian di situs-situs Kementerian Keuangan dan sebagainya itu per 23 Desember kemarin itu baru mencapai sekitar 1.019 triliun atau baru mencapai sekitar 85 atau 86% dari target. Ya, kita pahami bahwa penurunan target itu tidak lain atau bukan memang disebabkan karena kondisi pandemi gitu ya di 2020 ini memang sangat berpengaruh signifikan lah ya terhadap penerimaan dan resiko tidak tercapainya ini gitu. Kemudian selain itu juga banyak pertumbuhan ekonomi yang terhambat ya, lagi-lagi karena adanya situasi pandemi COVID yang terjadi selama kurun waktu 2020 kemarin ya. Itu sekilas tentang penerimaan pajak di 2020 kemarin. Nanti biasanya sih di bulan-bulan Januari itu nanti udah rilis atau paling lamanya ya di kuartal 1 ya. Berapa sih realisasi real penerimaan dari sisi pajaknya ataupun dari penerimaan dari sisi yang lain, dari bea cukai dan lain sebagainya, itu berapa sih totalnya biasanya nanti kita dapatkan di mudah-mudahan di bulan Januari ini udah rilis gitu ya. Kemudian ada info lagi yang menarik, mungkin salah satu berita yang lagi dicanangkan gitu ya, wacana yang dicanangkan selain dari
apa ya, selain dari yang kemarin kita bahas terkait dengan Omnibus Law, itu ada satu lagi sebenarnya teman-teman, itu terkait dengan insentif atau keringanan pajak untuk pembelian mobil baru gitu. Ini yang cukup membuat pemerintah dalam hal ini ada beberapa statement dari Bu Sri Mulyani, mungkin beliau juga belum memutuskan iya atau enggaknya gitu, karena cukup dilematis gitu. Walaupun di beberapa media Menteri Perindustrian gitu, Menperin Bapak Agus Gumiwang itu sudah mengusulkan sebenarnya kepada Presiden Pak Jokowi ya, untuk mengajukan pajak 0% untuk mobil baru gitu. Ini yang apa namanya sebenarnya cukup ya banyak pro kontra atau plus minusnya lah ya. Karena apa ya, aturan ini atau rules ini ya relaksasi pajak penjual mobil ini harus win-win solution kan, baik dari sisi pembeli ataupun produsen ataupun baik dari sisi pemerintahnya gitu loh. Jadi pendapatan negara dari pajak penjualan barang mewah, kemudian di mana pajak penjualan mobil ini kan termasuk ya bisa jadi salah satu di dalamnya gitu loh, dan terbilang cukup besar. Jadi mungkin salah satu pertimbangan Bu Sri Mulyani apa ya, makanya beliau menolak hal ini gitu. Sampai saat ini menolak. Kemudian ya pertimbangan lain ya, ini bisa jadi akan berpengaruh terhadap pendapatan negara di tahun 2021 ini gitu. Karena ya ekonomi diproyeksikan yang masih akan tetap tergerus dan tertekan di 2021 ini karena ada impact, masih adanya impact pandemi saat ini. Tapi menurut saya juga ya pemerintah harus apa ya, bersikap balance lah ya, adil melihat keadaan ini gitu. Melihat pajak penjualan mobil harus melihat dengan kacamata dari atas ya, dari analoginya dari helikopter gitu, dari atas, jadi terlihat secara apa ya, makro gitu ya. Jadi relaksasi pajak penjualan mobil ini menjadi penting. Ini bisa jadi untuk apa ya, menjadi stimulus permintaan mobil yang akan membantu menjaga irama apa ya, dari sektor otomotif agar bisa terus berjalan. Ketika pajak ini nol, otomatis kan permintaannya makin banyak kayak diharapkannya seperti itu. Ketika permintaan makin banyak, otomatis dari apa namanya, sektor-sektor industri otomotif kan pasti akan bekerja. Nah ini kemungkinan akan minim untuk impact-nya bisa jadi ke minim untuk apa ya, terjadinya PHK gitu. Karena kan pabrik-pabrik sudah beroperasi karena permintaan mobil banyak, imbas dari atau impact dari misalkan pajak penjualan mobil ini terrealisasi karena pajaknya 0%. Tapi ya pertimbangan Bu Sri Mulyani karena masih mempertimbangkan ini bagus nggak untuk direalisasikan atau seperti apa, nanti kita tunggu gitu. Nah itu sekilas sih terkait dengan insentif pajak pembelian mobil baru gitu ya, yang masih apa ya, kalau masih ya 50-50 lah ya, di lampu kuning ya, belum ada lampu hijau. Kemudian ya karena di tahun 2021 ini otomatis dari sisi fiskal ya atau pajak, semoga di 2021 ini
realisasi penerimaan pajak akan tercapai gitu ya. Karena melihat dari sisi kondisi yang seperti ini, otomatis pemerintah tidak akan muluk-muluk akan meningkatkan penerimaan pajak yang dari tahun sebelumnya itu sekitar 1.400, yang mungkin akan menaikkan, kemungkinan akan ya stabil di angka itu atau mungkin bahkan turun. Nah, mungkin beberapa stimulus dari sisi perekonomian yang masih kita tunggu dari strategi Bu Sri Mulyani. Pemulihan ekonomi ini yang membutuhkan daya anggaran yang cukup besar sih gitu kan, karena mungkin dari sektor-sektor yang lain akan tercover untuk menangani permasalahan pandemi saat ini gitu. Nah, mudah-mudahan strategi di 2021 ini bisa bisa untuk menyelesaikan segala permasalahan pandemi di 2021 agar semua sektor ekonomi dan pemulihan ekonomi makin baik di 2021. Oke, itu yang mungkin bisa saya sampaikan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya. Happy New Year sekali lagi, dan see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.